selamat berjumpa kembali bersama Henry Majid. Konten kami kali ini, kami akan membahas mengenai RUU-KUHP yang baru-baru tadi malam. Ada dua orang profesor dari UGM yang memperdebatkan di Mata Najwa tentang eksistensi daripada RUU-KUHP yang akan diundangkan di Republik Indonesia. Sudah hampir 77 tahun lamanya RUU-KUHP dibahas, dirancang di badan legislatif yang ada di bangsa Indonesia, tapi rupanya tidak kunjung juga menjadi sebagai suatu peraturan yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia, sebagai sesuatu yang mengatur seluruh masyarakat Indonesia dari zaman kolonialisme sampai dengan detik ini. Dengan kata lain, bangsa Indonesia masih menggunakan peraturan yang itu merupakan aset yang dititipkan oleh kolonialisme Belanda pada saat menjajah bangsa Indonesia. Sebagai satu-satunya yang diperdebatkan oleh dua profesor, dan pada saat itu ada Prof. Edi sebagai tim penyusun daripada RUU-KUHP ini, dan juga ada dosen yang dari UGM yang memperdebatkan tentang bagaimana substansi daripada RUU-KUHP yang akan diundangkan sebentar lagi ini. Jadi ada satu hal yang memang kita bisa menganggap perlu, bahwa undang-undang yang RUU-KUHP ini harus sesegera mungkin diundangkan. Oleh karena kita harap-harap cemas, kita ingin ada perubahan yang sangat signifikan untuk seluruh umat, untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi dia nanti akan ekuivalen kalau undang-undang, kalau RUU-KUHP ini segera diundangkan, maka iklim yang ada di bangsa Indonesia itu akan berubah. Saya sebagai orang yang kemudian sepakat bahwa Indonesia sedang mengalami zaman terpuruk-terpuruknya. Ketika ada undang-undang, ketika ada RUU-KUHP ini yang baru, ketika ada KUHP yang baru dan itu diundangkan, maka akan berubah dalam waktu yang sangat signifikan seluruh iklim, baik iklim politik, iklim pidana, iklim perdata yang ada di bangsa Indonesia, bahkan iklim ketatanegaraan kita, itu justru akan diubah dengan iklim, dengan iklim undang-undang yang kita adopsi hari ini. Maka satu poin, bahwa kita bosan dengan iklim kolonialisme yang dari dulu-dulu menggerogoti kita, dan pada akhirnya menurut penilaian kami bahwa dalam kasus pidana misalkan, atau kalau kita bicara secara luas, Indonesia tidak pantas, tidak layak menjalankan hukum yang itu merupakan hukum peninggalan dari zaman kolonialisme. Atas perdebatan dua para pembesar-pembesar hukum yang ada di bangsa Indonesia semalam yang ada di Mata Najwa, mereka berdebat mengenai substansi daripada isi RUU-KUHP, misalkan mengenai adanya pasal mengenai penghinaan presiden yang dianggap itu tidak mesti. Ada juga pasal tentang gelandangan yang itu juga adalah sebagai tanggung jawab negara, dan kita tidak boleh untuk kemudian menjadikan itu sebagai satu objek hukum. Bahwa dalam kekurangan, kalau kita bicara mengenai kekurangan dalam RUU-KUHP ini, ya pasti ada. Bahwa dalam penyusunan RUU-KUHP ini masih ada kekurangan, iya. Artinya tidak ada sesuatu yang dibuat oleh manusia yang sempurna. Tapi apakah kemudian itu akan menyurutkan langkah kita untuk tidak lagi melanjutkan proses daripada RUU-KUHP kita ini untuk membangkitkan semangat kita sebagai negara Indonesia yang tidak lagi sebagai negara yang dijajah? Itu juga perlu ditata oleh khusus orang yang menyusun RUU-KUHP. Sekali lagi, ada pasti kekurangan. Kalau kita mau ingin betul-betul nanti diundangkan setelah ada kesempurnaan, ada kesepemahaman seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan adanya satu paradigma yang sama terhadap seluruh masyarakat Indonesia, ini tidak ada. Dari ada berapa puluh juta masyarakat Indonesia, terus kemudian digiring untuk mengikuti satu persepsi yang sama terhadap RUU-KUHP ini, ya, itu adalah satu hal yang mustahil. Nah, kalau kita terkungkung pada satu perbedaan itu, pada akhirnya tidak ada yang kita bisa lakukan, tidak ada RUU-KUHP yang kemudian akan diteken oleh pemerintah,
mungkin sampai tahun behula pun datang, kita tidak akan untuk menyelesaikan RUU KUHP. Maka kami termasuk orang yang berpendapat kalau kita ingin supaya ada perubahan yang signifikan terhadap maju dan berkembangnya bangsa Indonesia, maka diteken kemudian disahkan dalam undang-undang yang ada di Bank Indonesia terkait dengan RUU KUHP ini, apalagi menjelang momen 17 Agustus, itu harus segera mungkin dilaksanakan. Tugas daripada tim penyusun ini adalah menyempurnakan mungkin untuk menelaah, untuk bagaimana, jadi tidak kemudian mencari kesepemahaman konsep, tidak mencari kesepemahaman persepsi terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana mungkin mau disamakan seluruh persepsi masyarakat Indonesia yang hampir ratusan juta penduduk ini? Kan itu suatu hal yang mustahil. Maka pemerintah atau tim penyusun RUU KUHP ini harus punya prinsip, harus betul-betul menjalankan fungsi mereka sebagai penyusun. Mereka harus tegas dalam hal ini untuk sesegera mungkin mengundangkan yang kita sebut dengan RUU KUHP, sehingga tidak lagi menjadi rancangan undang-undang kitab hukum pidana, tapi sudah akan menjadi KUHP yang akan menentukan nasib Indonesia yang akan beratus-ratus tahun ke depan tanpa kita mengadopsi cara pikir, cara berhukum, atau lebih pastinya adalah cara pidana yang dilakukan oleh kolonialisme. Sudah cukup kita mengadopsi hukum Belanda yang tidak ada bahkan keberpihakannya terhadap, misalkan ada keberpihakan terhadap hak asasi manusia, tapi itu nihil juga. Ada misalkan bahwa kemarin telah kemudian dihapus undang-undang mengenai penghinaan terhadap presiden. Itu tugas daripada tim penyusun ini untuk menelaah, untuk menyempurnakan. Tapi untuk mengurungkan niat mereka untuk memparipurnakan, untuk mengundangkan KUHP ini, saya pikir itu adalah satu hal yang sia-sia juga. Berapa anggaran yang dikeluarkan untuk menyusun RUU KUHP, tiba-tiba karena tidak terjadi kesepemahaman yang itu mustahil, tiba-tiba tim penyusun mandek dan tidak menyelesaikan proyek tentang RUU KUHP. Saya pikir itu adalah suatu kesia-siaan yang dilakukan oleh para pembesar-pembesar, para pemuka-pemuka hukum yang ada, tokoh-tokoh hukum kita lah yang ada di bangsa Indonesia ini.